para yang menyambutnya. Ketika Raja Surya menoleh, benar saja tidak ada satupun orang di rombongannya yang masih ikut serta. Ternyata dia tersesat di dalam hutan. Menyadari dia tersesat, Raja lalu turun dari kudanya, lalu membimbing kudanya berjalan. Setelah berjalan, dia bertemu dengan ada pondok. Pondoknya itu sangat bagus. Kata pondok itu adalah pondok pertapaan. Pondok pertapaan yang indah sekali. Di samping pondok pertapaan itu, ada seorang pertapa yang sedang bermeditasi. Lalu karena si raja itu sudah sangat lelah, dan dia lapar dan haus, lalu dia mendekati si petapa. Dia diam 1 menit, 2 menit, si petapa itu tidak bereaksi apa-apa. Lalu dia mulai, petapa, maaf, apakah kamu bisa memberikan aku makan atau minuman? Karena aku sangat lapar dan haus. Si petapa itu sama sekali tidak bergerak, membuka matanya pun tidak. Sebagai seorang bangsawan, raja merasa singgung. Sekali lagi, petapa, maafkan aku mengganggumu. Bisakah kamu memberikan aku makanan atau minuman? Tapi sang petapa sama sekali tidak memberikan reaksi apapun. Wah, kesabaran raja mulai menipis hingga dia berteriak, "Petapa, kamu tuli ya? Kamu tidak mendengar?" Wah, lalu ada seorang wanita keluar dari pondok. Wanita itu melotot ke arah Raja Surya. Petapa itu memang tuli. Walaupun ada gajah berteriak di sampingnya, dia tetap akan tidak mendengarnya. Kamu kejam sekali bisa mengucapkan kata-kata seperti tadi. Aku harap kamu akan mengalami apa yang kamu katakan kepadanya. Wah, ternyata istri itu mengutuk si raja. Raja langsung menyesali perbuatannya. Dia meminta maaf kepada si istri. Wah, aduh, aku minta maaf, maafkan aku. Aduh, aku minta maaf. Sehingga sang petapa sudah tak mempedulikannya. Dia masuk ke dalam pondok. Sang raja hanya bisa menangis dan berseru. Dia bertobat, aduh, melakukan kesalahan. Dia terus berada di samping pondok itu selama 3 minggu. Di hari ke-21, sang petapa melihat kesungguhan hati si raja. Akhirnya ia keluar dan meminta raja untuk masuk. Sambil memanggilnya. Karena kalian tahu apa? Ternyata waktu itu kutukan si istri petapa itu menjadi kenyataan. Raja menjadi tuli, dia tidak bisa mendengar apapun. Jadi dia hanya bisa dipanggil oleh si petapa. Ya. Maafkan aku. Ternyata ucapanmu menjadi kenyataan. Maafkan aku. Ya. Aku maafkan kamu. Maafkan juga, aku tidak bisa mencabut kutukanku. Tetapi, aku bisa menguranginya sedikit. Kamu tetap bisa mendengar. Tetapi, kupingmu akan digantikan oleh kuping keledai. Raja terkejut. Tapi dia ingat, dia sudah akan menerima kembali pendengarannya. Jika ada petir menyambar, dia langsung meraba kupingnya. Aku mendengar. Tapi dia sudah berubah menjadi kuping keledai. Setelah itu, raja kembali pulang ke istana bersama kudanya. Di tengah jalan, dia bingung. Bagaimana cara menyembunyikan kuping itu? Bagaimana menjawab pertanyaan para rakyatnya? Akhirnya dia memutuskan untuk menyembunyikan kuping keledainya itu di dalam turban dan mahkotanya. Nah, sesampainya di istana, tidak ada satupun orang yang tahu tentang telinganya tidak sudah berubah. Tapi juga mereka orang-orang
bertanya-tanya, kenapa raja tidak pernah mencukur rambutnya? Setelah setahun berlalu, akhirnya rambut raja pun menjadi mengikal dan membuatnya menjadi seperti anak-anak. Akhirnya si raja itu bilang, oke, baiklah, aku akan meminta tukang cukur untuk datang. Semua penghuni istana harus keluar. Tukang cukur datang seorang diri, lalu ketika tukang cukur itu datang, raja membuka matanya. Tukang cukur terkejut, dia kaget melihat itu dan dia langsung berteriak, Raja Surya mempunyai telinga keledai. Diam. Kalau kamu terus berteriak seperti itu, seluruh kerajaan akan tahu. Kalau semua kalian tahu, berarti kamu biang tadinya. Ya, baik aja. Tukang cukur berjanji untuk menjaga rahasia itu. Dia tidak akan mengatakan pada siapapun. Tapi ternyata menjaga rahasia itu adalah sesuatu yang sangat berat. Karena dia selalu ingin mengatakan rahasia itu kepada seseorang. Pada istrinya. Atau siapa. Tapi kan tidak boleh. Akhirnya dia punya akal. Satu malam dia pergi ke semak bambu. Lalu dia berteriak ke semak bambu itu. Raja Surya punya telinga keledai. Raja Surya punya telinga keledai. Raja Surya punya telinga keledai. Dia terus berteriak sampai tidak ada keinginan lagi untuk mengatakan itu. Rasanya lega si tukang cukur. Kemudian 7 tahun berlalu dan ada tukang pembuat seruling yang beristirahat di rumpun bambu itu. Saat melihat rumpun bambu, dia berkata, wah bambu ini bagus sekali ya untuk dibuat seruling. Dia potong, dilubangi, dia membuat selusin suling. Lalu begitu suling itu dimainkan, dibawa ke pasar dan dimainkannya, kalian tahu suling itu ternyata bukan memainkan musik, tapi suling itu malah berkata, Raja Surya mempunyai telinga keledai. Semua orang yang ada di pasar gempar. Berita itu langsung menyebar ke seluruh kerajaan. Akhirnya raja menyadari bahwa sebuah kesalahan itu harus dihadapi. Semua orang, seluruh rakyatnya itu datang ke istana untuk mencari kebenaran. Apakah benar Raja Surya itu bertelinga keledai? Ketika Raja Surya muncul di hadapan mereka, ia melepas mahkotanya. Dan semua orang tidak ada yang bisa berkata-kata. Mereka terkejut melihat sang raja bertelinga keledai. Sampai ada seorang anak perempuan bertanya, Raja, mengapa kamu tidak berkata mengaku pada kami? Raja hanya berkata, aku malu. Dia menceritakan bagaimana pengalamannya sehingga bisa mendapatkan telinga itu. Seorang yang bijak lalu berkata, Raja telah berbuat kesalahan, tapi dia juga sudah mendapatkan pelajaran dari hidup ini. Dia tetap menjadi seorang raja yang bijaksana. Walaupun dia telinga keledai, raja juga manusia, seperti aku, seperti kamu, seperti semua yang hadir di sini. Dan semua berhak mendapatkan kesempatan kedua. Benar kan? Seluruh rakyat bersorak-sorai. Kami cinta Raja Surya, kami cinta Raja Surya. Kamu tidak peduli bahwa timmu seperti itu. Raja Surya lalu berkata, ya, aku telah menerima pelajaranku. Aku telah mengalahkan berbagai macam musuh. Tapi musuh yang paling berat adalah amarah di dalam dirimu sendiri. Dan itu yang harus kamu hadapi. Nah, jadi kalau kalian sekarang pergi ke kerajaan Sugrai, kalian akan melihat Raja Surya memerintah dengan damai dan bahagia. Itulah cerita Karika. Terima kasih, Kak Rika. Harus berani menghadapi kemarahan diri sendiri ya, Kak. Betul. Kasih reminder-nya.
Baik, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan 3 pendongeng dari Kak Hendra, Kak Dandi, dan Kak Rika. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan apresiasi? Saya persilahkan satu orang nih menyampaikan apresiasi langsung ke pendongengnya. Ada, teman-teman? Kak Putri boleh dibantu sambil cari, mungkin ada yang raise hand atau ada yang mau ngomong. Sebentar. Mungkin kalau mau ngomong, karena tadi udah sempet di stop video dari admin, bisa lo ngomong di chat dulu biar bisa dihidupin. Iya. Di videonya. Selamatkan diri kita dari diri kita sendiri ya, kata Kak Dandi. Oke, ada yang mau memberi apresiasi? Udah banyak yang memberikan apresiasi di chat nih, Kak. Mungkin? Chat? Oh. Mau baca dari chat aja? Iya. Boleh beberapa dibacain, Kak. Oke. Suka ceritanya Kak Rika. Pada suka semua nih. Berarti relatable. Atau ceritanya Kak Hen relate banget. Kalau dari Seven Deadly Sins, nahan marah paling suka. Iya, memang ya. Me, my own enemy. Oh, bener banget. Berarti ini cerita kata hati semua orang. Iya. Pengalaman hidup semua orang. Oke. Kaput, sebelum kita lanjut ke pendongeng lainnya, kita main dulu ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah memaksimalkan indera pendengar kita ya kan? Nah, sekarang di games ini, kita akan memaksimalkan indera penglihatan kita. Penglihatan. Saya akan share screen ya. Ini nanti saya akan share screen sebuah gambar. Teman-teman harus menebak ada berapa atau ada binatang apa saja di gambar itu. Oke, siap ya? Tunggu ya. Saya share screen. Jangan lupa di chat yang mau nebak-nebak. Untung Bu Lestri nggak suka marah. Oke, teman-teman sudah lihat layarnya? Yes. Yes, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya berikan waktu 5 detik. Teman-teman boleh melihat dan boleh menebak ada binatang apa saja di gambar ini. Boleh tulisin jawabannya nanti di chat ya. Saya hitung ya, 5 detik aja. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ada yang menjawab, Kak Putri? Ada 8, 9, 10. Wow, baik banget. 10, wow. 10, wow. Coba yang 10 itu. Coba yang 10 apa aja? Ada yang 11. 11, oke. Yang 10 dulu, tadi udah dipanggil. 10 apa aja? Boleh? 10 apa aja? Jawab langsung. Malu dia. Ada yang jawab lagi, Kak? Lebih dari 11? Ada 12. 12? Kak Lia jawabnya 12. Wow. Kok bisa ya? Kak Hendra juga 12. Aku cuma lihat 8 loh. Ada yang mau jawab dari teman-teman yang tadi jawab 10, 11, 12? Ada yang mau jawab langsung? Sambil bersuara nggak apa-apa loh, teman-teman. Kalau kepanjangan nulis 12. Ada yang mau jawab dulu? Nggak ada? Wah, banyak banget. Gajah. Ular, gajah. Siapa? Oh, Okay. Kak Dandi. Apa, Kak? Gajah, ikan, kura-kura, keledai, anjing, kucing, tikus, nyamuk, ular, buaya, lumba-lumba. Oh ya. Apa lagi? Udah nggak tahu lagi. Amir benar nggak? Amir benar. Atau jangan-jangan semuanya udah disebut. Oh, ada yang kelewatan. Jadi saya kasih tahu jawabannya ya. Serius? Jawabannya adalah, tada! Ada berapa tuh berarti? Bird hat? What? Kepala burung di sini. What kind of animal that? How come? Apaan? Ada udang juga tadi yang belum kesebut, Kak. Tapi Oh, itu udang ya? Burung apa ya? habis ini di Google ya, bird hat itu apa. Baik, berikutnya ya, ada satu lagi. Ini juga sama, kalau yang tadi ini sekarang gambar binatang, yang satu berupa pola. Nah, teman-teman bisa nggak melihat ada satu hal yang salah nih dari gambar ini, ada satu hal yang salah. Ada yang tahu apa yang salah? 5,
4, 3, 2, 1. Ada yang tahu apa yang salah? X-nya cuma 3 ya? Apa sih? Ada yang jawab nggak, Kak Putri? Banyak sih. Apa? X ada 3. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Iya, benar. Yang salah benar. X ya. Karena yang lain ada 4 kecuali X ya. Oke, baiklah. Baik, siap teman-teman. Oke, kita sudah fresh lagi. Semoga ya untuk kembali mendengarkan cerita. Berikutnya saya persilahkan untuk teman kita dari Makassar. Ada Kak Mangga. Silakan, Kak. Halo Kak. Hai. Deg-degan, baru pertama kali. Oke, baik. Semoga bagus ya, disuka. Baik, saya menceritakan tentang seorang remaja ya. Ada seorang remaja yang sedang galau ya. Galaunya karena dia galau banget. Dia merasa kayak seperti berada di di level paling bawah dirinya, karena yang pertama dia merasakan adalah dia dibenci sama teman-temannya. Dibenci sama teman-temannya karena mungkin kesalahannya dia sendiri, mungkin karena dia selama ini suka berlaku buruk sama teman-temannya, suka suka dolim sama teman-temannya. Itu mungkin yang membuat teman-temannya jauh menjauhi dia. Apalagi teman-teman gengnya itu sudah didepak satu persatu dari sekolahnya. Ya. Jadi dia merasa sendiri, kemudian nilainya juga jeblok, nilainya juga hancur-hancuran. Akhirnya dia memutuskan, itu makanya kenapa dia galau. Makanya dia banyak pikiran apakah dia harus kembali pulang ke kampung karena dia seorang perantau, tapi juga masih bimbang apakah dia harus lanjut. Percuma dong kalau misalnya dia lanjut tapi dia dalam kesendirian gitu, dan merasa sendiri itu sangat tidak nyaman sekali. Tapi di waktu itu dia memutuskan untuk tetap lanjut ya. Dia tetap lanjut, dia menyesal, dia berjanji sama dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal-hal buruk lagi kepada teman-temannya. Meskipun ya kenyataannya ketika dia memutuskan untuk lanjut, kepercayaan dari teman-temannya juga susah untuk didapatkan. Butuh waktu 1-2 tahun untuk selalu mengalah dan berada kepada kesendirian gitu. Tapi waktu berlalu, akhirnya lambat laun teman-temannya mendapatkan kepercayaan, remaja ini mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya kembali. Dia pun semakin percaya diri, kemudian dia memperbaiki nilai-nilainya dan cukup membanggakan di akhir sekolah dia berhasil mendapatkan peringkat yang bagus, kemudian kepercayaan teman-temannya pun kembali. Gitu. Akhirnya dia merasa bersyukur, dia merasa bahagia, bisa melewati masa-masa yang menyendiri itu, karena gimana ya, pemuda ini sangat terpukul sekali, dia betul-betul merasa sangat menyesal karena ya banyak hal yang mungkin karena dia zalim sama teman-temannya. Pilihan untuk terus melanjutkan ini pun juga berdampak pada ketika dia melanjutkan kuliah, dia tidak lagi pernah berbuat hal-hal buruk, dia banyak mendapatkan banyak nilai, kemudian daripada kekuatannya digunakan untuk berbuat buruk pada orang lain, mendolimi orang lain, bagaimana kalau misalnya kekuatan yang dia punya itu dia gunakan untuk berbagi, kemudian berbuat baik kepada orang, terus berbuat kebaikan. Kemudian hal itu pula yang membuat dia bertemu dengan orang yang dia cintai, ya. Pemuda itu sekarang remaja itu sudah menjadi pemuda ya. Pemuda itu kemudian sudah meneruskan kuliahnya, sudah menyelesaikan kuliahnya di Jogja. Kemudian dia sudah pulang ke tanah rantauannya, dan dia cukup bahagia karena dia berhasil mempersunting orang yang dicintainya. Dia selalu menjadikan ini pelajaran. Bagaimana kalau misalnya pilihan itu dulu dia harus pulang gitu, tapi dengan berani, dengan mau mengalah, dia melanjutkan untuk pilihannya. Nah, teman-teman, pemuda itu adalah saya. Terima kasih. Wow,
Wow, gemes banget, Kak. Love banget. Terima kasih sudah berbagi cerita hidup ya, Kak, dan mengingatkan memang harus berani mengambil pilihan. Keren, Kak, keren. Kecepatan ya. Enggak kok, enggak. Keren, Kak. Oke, Bisa dilihat mantap. apresiasi Makasih. di chat. Teman-teman sudah Makasih. bilang nggak nyangka ini bakalan jadi true story. Oke, baik. Dari cerita dari Tanah Makassar, saya akan membawakan cerita dari Thailand. Ini adalah cerita tentang raja dan penasehatnya. Suatu siang, raja dan penasehatnya makan bersama di istana. Mereka makan madu dan kue beras sambil bersandar ke jendela, dan mereka sambil ngobrol, mereka melihat pemandangan di luar jendela. Tiba-tiba, tes! Madu jatuh dari mulut raja ke pinggir jendela. Raja, kata penasehat, biar saya bantu mengelap madunya. Ah, biarin aja, kan bukan urusan kita, kata raja. Jadi, mereka melanjutkan mengobrol dan makan siang. Setetes madu itu kemudian merambat keluar dari pinggir jendela hingga akhirnya plop, tetesan madu itu jatuh ke pinggir jalan. Tiba-tiba ada lalat melihat ada madu yang begitu nikmat. Ia hinggap di atas madu tersebut dan akhirnya makan. Tiba-tiba ada kadal melihat makan siangnya juga. Dia menjulurkan lidahnya yang panjang dan hap, lalat tersebut berakhir di badan si kadal. Lalu ada kucing lewat, lihat si kadal, dan akhirnya dia menerkam si kadal. Ada anjing lewat dan menerkam si kucing. Berkelahilah si anjing dan kucing di pinggir jalan. Raja, kata penasehat, lihat ada anjing dan kucing sedang berkelahi. Kita perlu kirim seseorang nggak untuk mengusir mereka? Kata si raja, biarin aja, kan bukan urusan kita. Kemudian mereka melanjutkan makan siang. Tidak lama, pemilik si kucing datang dan mulai menggebuki si anjing. Dan tidak lama juga, pemilik si anjing datang dan menggebuki si kucing. Akhirnya, dua pemilik tersebut saling berkelahi dan saling menggebuki. Raja, kata si penasehat, lihat, ada dua orang sedang berkelahi. Kayaknya kita perlu meminta seseorang deh melerai mereka. Kata si raja, biarin aja, kan bukan urusan kita. Tidak lama, teman-teman dari si pemilik kucing datang dan mulai bersorak, ayo, berantem. Lalu, teman-teman dari pemilik anjing juga datang dan ikut bersorak, ayo, berantem. Tidak lama, mereka saling berkelahi. Raja, kata si penasehat, ada sekelompok orang sedang berkelahi di bawah. Kayaknya kita harus kirim seseorang deh menghentikan perkelahian. Kata raja, tahu kan apa yang dikatain raja? Biarin aja, kan bukan urusan kita. Kalian tahu siapa lagi yang datang ke adegan perkelahiannya? Ada tentara. Tentara datang, niatnya sih untuk melerai mereka. Tapi, setelah tentara ini mendengar apa yang terjadi, sebagian tentara memihak ke si pemilik kucing, sebagian tentara lagi memihak ke si pemilik anjing. Akhirnya mereka semua ikut berkelahi. Dan kalau ada tentara, perkelahian itu akhirnya berubah menjadi perang saudara. Orang-orang dilukai, rumah-rumah dibakar, termasuk istana tempat raja dan penasehat sedang makan siang. Kali ini mereka tidak lagi makan. Mereka hanya diam, memperhatikan istana yang sudah dibakar. Sepertinya saya salah, kata raja. Mungkin tetesan madu itu harus kita urusin ya, memang itu jadi masalah kita. Demikian ceritanya. Baik, berikutnya saya akan mempersilahkan Kak Putri untuk bercerita. Silakan Kakak. Ini konspirasi global pasti. Konspirasi selalu ada, Kak.
Tinggal pilih Si mau elit global. join konspirasi atau enggak. Aku tahu siapa elit globalnya. Oke, saya sama kayak Kak Mangga, jadi saya baru pertama kali cerita. Ini juga karena korban. Baiklah, semoga bisa dinikmatin. Jadi aku ketemu Rara itu sebulan yang lalu. Waktu itu aku lagi penat-penatnya hidup tuh kayak memusuhin aku gitu loh. Udahlah aku di PHK, tunanganku kabur sama cewek lain. Terus orang tua aku stres dan malah ibuku nggak sanggup untuk menghadapi stres itu. Kami harus ke rumah sakit untuk ngobatin dia. Dan ya karena sudah tua nggak bisa diselamatkan, dan sekarang kami malah dapat utang kami harus membayar hutang semua perawatan itu. Kayak, ya ampun, ini dark jokes-nya keterlaluan gitu loh hidup itu. Akhirnya, suatu pagi, karena aku sebel banget nih sama hidupku sendiri, aku mencoba untuk mengusir kepenatan dengan lari pagi. Of course, nggak ngaruh, karena udah nggak kerasa apa-apa lagi. Terus akhirnya, di kampung kami ada gunung kecil sih, nggak gede-gede banget, nggak kayak Gunung Rinjani. But ya lumayan lah, naik itu bisa 1 jam sampai puncak. Karena lari nggak bisa mengobati kepenatanku, akhirnya aku lari ke gunung. Tanpa bawa bekal, tanpa bawa air, yang penting aku lari dari hidupku. Rasanya aku pengen ninggalin semuanya itu di belakang. Aku nggak mau diikutin sama semua masalahku itu. Akhirnya ya seperti yang orang pintar tahu lah ya, paru-paruku kebakar, oksigennya tipis, dan aku mulai pusing, berkunang-kunang, dan jalanku juga mulai tertatih-tatih sampai di puncak. Yang aku nggak habis pikir, kenapa aku bisa sampai di puncak ya? Entah karena aku akhirnya nggak kuat, akhirnya aku pingsan atau tertidur, aku nggak tahu. Yang jelas waktu aku buka mata, ada anak perempuan yang ngeliat aku dari atas, dan dia cuma ngeliatin aku doang. Kakak tidur di gunung, nggak pakai tenda. So, aku langsung duduk dong. I mean, subuh-subuh ngapain ada anak kecil di atas? So, aku cuma ngeliatin dia. Terus dia bilang, aku anak sekitar sini kok, mau nemenin aku main aja nggak? Terus akhirnya, biar cepat, entah biar cepat atau biar aku punya kegiatan lain dalam hidupku saat itu, akhirnya aku iakan. Dan aku ikut main dia, mancing, ambil bunga, nangkap belalang, you name it, apa yang kita bisa kerjakan sih di desa. Terus akhirnya, aku pulang dengan perasaan lebih baik karena, oh my God, aku punya hidup yang lain loh. Terus habis itu ternyata nagih juga ya punya orang yang tahu kita tanpa masalah dan beban hidup kita. Kayak ada orang yang benar-benar nggak ngejudge kita aja gitu. Akhirnya tiap hari aku ketemu dia, cerita, bahkan semua beban hidupku pun aku ceritain ke dia, dan aku nggak yakin sih dia ngerti atau enggak. Terus akhirnya setelah seminggu atau something gitu, dia nanya, kenapa sih Kak selalu buru-buru dan nggak pernah bawa bekal? Terus aku bilang, ya untuk bikin mati rasa paling cepet itu nggak sih? Kenapa harus mati rasa? Ya apa-apa sih, aku pengen ketemu opsi lain aja dalam hidupku. Opsi buat apa? Aku pengen, kadang kamu pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak terlalu berat, orang tuh nggak ada yang dukung, dan kayak hidup tuh musuhin kamu gitu. Terus rasanya akan lebih cepat untuk pergi aja gitu dari sini. Oh, Tuhan juga kayaknya nggak peduli. Terus dia kaget. Tuhan nggak peduli ya? Kakak tahu itu pasti. Ya lihat aja sekarang aku kayak gini. Terus dia bilang lagi, ya udah sekarang anggap aja Tuhan nggak peduli. Tapi kakak peduli kan sama diri sendiri. Kakak peduli kan sama hidup keluarga kakak yang sekarang masih ada. Terus aku diam. Kalau misalnya Tuhan memusuhi aku ya, berarti aku harus menyelamatkan diri sendiri. Mungkin Tuhan pengen aku menyelamatkan diri sendiri. Lalu aku turun dari gunung, dan aku mulai memikirkan apa kata-kata dia. Dan tanpa sadar aku memikirkan apa yang harus aku lakukan sampai pulang sampai rumah nanti, sampai hari-hari berikutnya. Aku ceritain ke ayahku dan ke adikku.
Aku minta maaf karena aku sudah terlalu lama mengurung diri. Lalu besoknya aku pengen ketemu Rara lagi untuk mendiskusikan dan konsultasi rencana hidupku. Udah seneng nih, udah bawa bekal, karena aku pengen berbagi sama orang yang aku rasa membuatku untuk membuka mata bahwa aku punya opsi. Terus, waktu aku ke sana, dia nggak ada. 2 hari, 3 hari aku kesana, dia nggak pernah ada. Akhirnya aku tanya ke penjaga, Pak, desa di sekitar sini, paling dekat yang mana sih? Saya nyari anak perempuan, namanya Rara. Lalu dia bilang, di sini nggak ada desa, Kak. Di sini ya, namanya gunung, masa ada desa sih? Desanya ya di desa kakak itu sendiri. Tapi saya main loh, mancing di sungai. Ya ampun, jangankan desa, sungai juga nggak ada di sini. Saya langsung bingung. Saya langsung mengutuki diri sendiri dan mengutuki semua yang ada di gunung itu. Lalu penjaga itu bilang, di sini memang sering kok orang-orang didatangi sama penunggunya. Lalu, dari yang aku udah semangat, aku langsung depresi lagi. Kenapa yang ngomong sama aku adalah hantu? Kenapa makhluk halus? Terus aku jadi takut. Lalu, akhirnya, aku ketemu kamu. Makanya aku pengen tahu pendapatmu. Menurutmu gimana? Menurutku, sebagai ilmuwan, aku nggak percaya hantu sih. Tapi aku punya opsi pendapat lain tentang apa yang terjadi di kamu. Jadi, manusia itu kan punya right and left hemisphere. Otaknya itu punya kanan dan kiri, ya kan? Dan koordinasinya itu harusnya normal. Tapi kadang-kadang koordinasi itu bisa terganggu, terutama ketika manusia itu bertemu hal-hal yang penting atau urgent atau genting atau yang kritis bagi hidup dia. Kayak pendakinya Himalaya, atau kalau misalnya kamu ikut lari keliling benua Eropa, kamu akan otakmu akan mempunyai koordinasi yang kurang baik. Dan dia akan menciptakan proyeksi yang nggak ada di kehidupan nyata, dan kamu melihatnya itu bagian dari di luar dari dirimu sendiri. Mungkin Rara itu adalah proyeksi dari dirimu sendiri, tapi kamu nggak sadar. Oh, jadi dia bukan hantu ya? Entahlah. Kalaupun hantu, berarti dia pengen kamu survive dong. Kalau bukan, ya nggak apa-apa juga. Mungkin yang menyelamatkan hidupmu adalah dirimu sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Dia hantu atau bukan? Thank you. Terima kasih. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah Rara adalah hantu? Apakah Rara adalah cerminan dari diri sendiri? Tadi udah pada panik nih Kak Putri. Jangan-jangan ini endingnya kotor. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih untuk mengingat. Terima kasih. Berani berdialog dengan diri sendiri ya. Kadang-kadang malah sesuatu yang kita takut itu ada di dalam diri sendiri. Oke, Kak Putri, kita mau mempersilahkan satu orang lagi nih dari pendengar untuk memberikan apresiasi. Ada nggak teman-teman yang mau memberikan apresiasi secara langsung? Yang tadi videonya sudah terlanjur kita close, mungkin kalau mau ngomong langsung boleh. Bisa ngomong. Kalau ya betul. Jadi bisa kita buka gitu. Ada teman-teman yang merasa tidak bisa menyalakan videonya, boleh diberitahu. Ini tadi ada yang bilang, Kak, aku wes wedi loh. Wedi itu pasir, bukan sih? Wedi. Keren, Put. Ini konspirasi kalian semua. Mantap, mantap. Ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan apresiasi dulu sebelum kita lanjutkan? Atau mau lewat chat juga bisa? Ya, lewat chat masih dibuka teman-teman. Udah kayak lagi ngapain aja. Oke, siap. Teman-teman, ini sambil mungkin nunggu apresiasi yang terus datang. Kak Putri, kita boleh main lagi, Kak? Oke, boleh banget. Kita mau main apa sih? Sebentar. Saya sampaikan dulu kan. Mohon maaf. Oh iya, baiklah. Saya masih agak nervous. Sisa yang tadi. Aduh. Kanan dan kiri masih koordinasinya belum baik.
Oke. Jadi kita ini gamesnya gampang banget sih, cuman jawab pertanyaan doang. Nggak seru banget lah pokoknya. Pertanyaan juga cuma satu. Jadi nanti aku tanya dan kalian akan menulis cepet-cepetan di chat, of course. Nah, jadi kan kenapa kita ngangkat tema ini kan karena ya obviously 2 Mei kan diperingati sebagai Hari Pendidikan. Terus kita juga berterima kasih pada para guru dan tentunya Pak Kiai Haji Dewantoro. 2 Mei sendiri kan ulang tahun beliau. Nah, soalnya berhubungan dengan Hari Pendidikan. Ayo yang profesinya guru nggak boleh salah ya. Ini gampang banget, cuma satu pertanyaan. Cuma satu pertanyaan dan nggak seru banget pokoknya. Apa. Oke, so pertanyaan adalah, please write in the chat room what is the message from Kiai Hajar Dewantoro, which means we should give enthusiasm or spirit when we're in the middle. Oke, itu pertanyaan. Hah? Terus. Ya Allah, gampang banget kan? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Boring. Nika udah ada yang jawab, Ya, Nika. ada banyak. Yang pertama menjawab adalah Kak Dandi. Oh, Benar. bener nggak, Kak? Betul. Wow. Pemerhati pendidikan pasti ini semuanya. Jadi malu. Jadi, ya betul. Banyak banget yang sudah menjawab. Tuh kan nggak seru kan gamesnya? Seru. Kok nggak pede? Dia masih nervous Satu tadi. Iya loh. Siap, terima kasih. Oke. Thank you. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan 2 dongeng terakhir. Saya mengingatkan sekali lagi, teman-teman bisa menyampaikan apresiasi di chat room, dan saat mendengarkan dongeng, videonya boleh dimatikan dan audionya di-mute dulu ya. Oke, siap. Kalau gitu saya berikan ruang berceritanya untuk Kak Bie. Silakan. Terima kasih. Suaraku terdengar jelas ya? Jelas, aman. Baik. Oke, aku mulai ya. Suatu kala, aku tidak ingat kapannya. Aku adalah sebuah bola lonjong. Iya, aku adalah sebuah bola lonjong kecil yang tidak punya rasa. Aku tinggal di sebuah kolam berwarna merah gelap, seperti warna ati ayam mentah. Aku tidak punya mata, telinga, mulut, atau hati. Aku juga tidak punya tangan dan kaki. Saat itu, hidupku tenang-tenang saja. Sampai di satu hari, ada yang berbunyi dari dalam diriku. Boom, 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 begitu. Lalu tiba-tiba aku bisa merasakan gelap yang meliputiku. Lalu tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Tidak tahu asalnya dari mana, tidak ada wajahnya, tidak ada badannya. Aku hanya bisa mendengar suara. Hei, kata suara itu. Aku bingung juga kenapa aku bisa mendengarnya. Aku kan tidak punya telinga. Hei, katanya lagi. Lalu aku mendengar suaraku sendiri menjawab suara itu. Hei. Wah, suaraku kecil dan imut-imut sekali. Kamu mau tidak aku ajak jalan-jalan? Tanya suara itu. Jalan-jalan itu apa? Jawabku. Nah, penasaran? Mau tahu kan? Makanya, jawab iya saja. Hei. Oh, begitu. Ya sudah, aku ikut. Aku tidak tahu kenapa aku percaya saja. Akhirnya suara itu membawaku jalan-jalan. Pertama-tama aku diajak melihat seorang bayi.
Bayi yang awalnya pandangannya kabur, lalu perlahan-lahan pandangannya berubah menjadi tajam, menjadi fokus. Dia bisa melihat mamanya, dia bisa melihat papanya, dia bisa melihat rumahnya. Dari awalnya dunia itu hitam putih, dia perlahan bisa menikmati warni dan warna. Dari tidak tahu bagaimana caranya berjalan, dia diajarkan. Sampai bisa belajar sendiri, sampai bisa berlari dan terbang. Lalu dia masuk sekolah. Dari tidak mengerti apapun, jadi juara. Menguasai dunia, menguasai angkasa. Kemudian dia bertemu pasangannya. Dari tidak mengenal cinta, jadi menerangkan semesta langit dan bumi dengan rasa bahagia yang luar biasa. Setelah itu dia menua. Meskipun matanya mulai kabur lagi, tetapi kenangan yang dia ukir bertahun-tahun melahirkan cahaya di wajahnya. Aku lalu merasakan hangat yang luar biasa di sekujur badanku. Hangatnya menjalar hingga aku merasa seperti aku ini bola api yang menyala begitu. Menghangatkan kolam gelap yang meliputiku. Boom, boom, boom. Bunyi dari dalam tubuhku makin kencang. Boom, 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 boom. Makin cepat, makin kencang. Boom, 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 boom. Suara yang menegurku tadi lalu berkata, "Kamu tahu, tadi itu adalah perjalanan hidupmu. Sebentar lagi badanmu yang seperti bola lonjong ini akan berkembang. Akan ada mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, serta organ-organ lainnya. Lalu kamu akan keluar dari kolam gelap ini menuju dunia yang terang. Kamu akan melihat matahari. Dan kamu akan lupa tentang perjalanan hidupmu yang aku tunjukkan tadi." Aku bertanya, "Kalau aku akan lupa, kenapa kamu tunjukkan?" Suara itu menjawab, "Kenangan tadi akan terkubur di benakmu dalam bentuk firasat. Nanti, saat hidupmu terasa gelap, ingatlah untuk menyalakannya. Karena firasat itu adalah terangmu yang paling terang." Begitu ceritaku. Aku merinding. Terima kasih. Keren banget. Jadi mau nyanyi. Firasat Marcel. Mengingatkan kita sebenarnya sudah dilahirkan dengan apapun yang kita punya untuk menghadapi hidup. Yes. Baik, teman-teman, saya persilahkan pendongeng terakhir kita, yaitu Kak Ayo. Silahkan. Halo, selamat malam. Selamat Ini malam. Aryo, tinggal di Bogor, laki-laki. Umurnya nggak usah ya? Ini apa sih? Berhubungan dengan Gu dan Ru. Ini ada sebuah cerita, entah fiksi atau non-fiksi. Jadi beberapa tahun yang lalu itu gue pernah ajar di sebuah kampus di Depok. Gue nggak akan sebutin kalau itu adalah UI, tapi dia nggak jauh lah dari tempat gue tinggal, dari Bogor. Dan dia setiap pagi berangkat, mengumpulkan tenaga, karena akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang muda-muda dengan emosi yang labil. Kadang itu akan menyenangkan kelasnya, tapi kadang juga akan, wah luar biasa kacau. Naik kereta, dan kebetulan kereta itu penuh, jadi wah oke, moodnya udah oke. Sampai di ruang dosen, ketemu sama teman-teman. Kebetulan gue dosen yang paling muda, dan bukan dosen yang setiap hari ngajar, jadi masih nggak begitu kenal banget. Tapi di situ gue menikmati momen ketika menunggu. Mulailah keluar cerita-cerita yang lucu dan aneh. Dari situ gue mulai tahu, oh ternyata dosen itu suka
gosip ya, suka ngomongin mahasiswanya. Ada yang ngomong, kamu inget gak? Si Anu ini kayak begini loh. Ini loh si itu. Jadi semua disebutin. Tapi satu hal yang gue bawa sebelum ngajar dari ruang dosen itu adalah perasaan menyenangkan. Menyenangkan adalah ketika bisa ngobrol sama yang lain, meskipun masih baru, dan mendengarkan banyak hal-hal lucu. Mungkin kalian pernah juga memperhatikan orang lain kalau lagi ngomong, memperhatikan apa yang dia ucapkan, memperhatikan bagaimana cara dia mengucapkan itu. Entah kontennya apa, entah isinya apa, tapi kadang ada hal yang menyenangkan dan lucu buat kita sendiri, karena itu tergantung dari sudut pandang. Dan itu rasanya memang menyenangkan. Jadi, oke, setelah tadi pagi bangun seger, naik kereta nggak begitu penuh, sampai di ruang dosen pun ada pengalaman yang menyenangkan. Jam 11, mulai saatnya untuk belajar, kelas pertama, akhirnya gue pindah, masuk. Di kelas itu kebetulan semua udah pada masuk, tumben. Tumben banget nih, biasanya masih ada yang di lorong-lorong, ada yang di pintu, ada yang ngawasin, nih, si Aryo datang nggak si Aryo? Semua udah di dalam. Wah, kenapa nih? Oke. Jadi semangat kan? Keren nih. Mood bertambah. Tapi kita udah masuk. Semua berubah. Dari semua teman-teman mahasiswa yang duduk di kelas, pandangannya itu kayak mereka punya masalah berat. Mungkin kalian pernah tahu kalau misalnya ketemu dengan teman, terus ditanya, lo apa kabar? Baik. Mungkin dia bisa jawab baik, mungkin ada senyum simpul, tapi itu akan kelihatan banget di matanya. Baiknya itu bukan baik. Yang diucapkan itu bukan tulus. Padahal ini gue lagi semangat-semangat yang mau ngajar, tapi kenapa begini ya? Ketika mood udah mulai nggak enak, udah mulai rusak, biasanya gue akan ngambil segelas air dan minum. Dari apa yang gue pelajari sih, ini untuk menenangkan. Kalau udah tenang, biasanya akan bisa berpikir dengan jernih, dan kemudian bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik, tanpa emosi negatif yang keluar duluan. Tapi kemudian pas minum segelas air yang tidak begitu penuh, gue ingat satu cerita. Gue langsung panggil satu orang yang duduk paling depan, bilang aja namanya Ucup, bukan Mawar. Ucup maju ke depan. Cup, maju, bantuin gue. Sekarang lo pegang gelas ini. Gue masih agak merasa aneh dengan keadaan kelas ini. Tapi dengan terpaksa, gue akan kasih ujian. Ujian ini harus dilakukan oleh semuanya. Dan pertanyaannya cuma satu. Kalau ada yang bisa jawab, kita libur hari ini untuk pelajaran gue. Kita ke kantin, makan-makan, semua boleh bayar sendiri. Gue rela. Dari semua wajah yang gue lihat tidak menyenangkan di kelas itu, dari teman-teman mahasiswa, tambah bete lagi. Ujian. Gak bilang-bilang apa-apa sebelumnya. Si Ucup maju, bangun dari bangkunya, nyeret kaki, pegang 4 gelasnya. Iya, pegang. Dipegang sama dia. Oke. Sekarang gue minta ulurkan tangan ke depan lurus dan pegang gelasnya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat nih kayak gini. Pegang. Dan sekarang akan gue kasih pertanyaan. Ini pertanyaan ujian cuma satu buat semuanya. Kalau benar, kita libur ke kantin, makan-makan. Pertanyaannya begini. Menurut kalian, seberapakah berat dari gelas itu?
tiba-tiba semua langsung rame karena mungkin melihat hadiahnya. Hadiahnya adalah libur ke kantin, boleh santai. Semua langsung sok pinter. Itu tadi isinya berapa, Pak? Setengah. Bapak minum berapa? Itu isinya apa? Air putih. Isinya apa? Ada kandungan apa lagi? Berapa massa airnya? Ini, wah, macam-macam. Gelasnya ini ukurannya berapa, Pak? Boleh tahu diameter atas sama diameter bawahnya? Itu volume gelasnya berapa, Pak? Boleh kasih tahu dulu, Pak? Baru kita bisa hitung itu beratnya ada berapa. Semua ditanya. Tapi kemudian, tidak ada satupun jawaban yang benar. Sekali lagi, tergantung dari pandangan. Kemudian gue bilang sama anak-anak itu, kalian mau hitung apapun, jawabannya akan salah. Jawaban yang benar adalah, berat gelas ini tidak dipengaruhi oleh ukuran gelasnya atau banyak isinya. Beratnya ini dipengaruhi oleh berapa lama dia memegang gelas. Berat gelas ini dipengaruhi oleh tindakan dia setelah memegang gelas itu. Dan itu sama dengan kalian. Sedih, marah, emosi negatif, atau gelap yang kalian rasakan, beratnya akan terasa waktu kalian menentukan berapa lama kalian akan memegangnya dan apa tindakan kalian ketika memegang perasaan itu. Sekali lagi, ini tergantung cara pandang. Terima kasih, Kak Ayo. Mantap kali, Kak. Jadi nggak ada yang berhasil jawab dan akhirnya makan-makan ya, Kak, ya? Mantap. Entah kenapa hari ini tuh nggak kayak dengerin dongeng ya, kayak dengerin motivasi. Oh iya. Soalnya temanya gitu ya. Ini dari Bia. Malam ini ada apa sih ceritanya bikin berkaca-kaca semua? Iya, fix. Aryo Teguh. Teman-teman boleh di-unmute. Kita sudah selesai dongengnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan apresiasi. Hari ini bantu unmute ya. Silakan di-unmute, Kak. Kak, suka banget. Ini suka tani. Dekat ke gua. Di mana? Domba. Saya benar-benar kesal. Komen dong, komen teman-teman. Ya, ada yang mau kasih apresiasi atau kasih komentar? Ada teman-teman? Kalau ada yang menyampaikan boleh raise hand. Nanti saya kecilin dulu Putri akan tunjuk. Aduh, siapa yang berani cerita sesi berikutnya? Ya, benar. Kita berharap teman-teman awalnya dengar cerita, minggu depan bercerita. Tertarik. Kan ada lagi, Kak Bie. 2 minggu lagi ya? Iya, 2 selanjutnya. Berapa minggu lagi ya? Tunggu saja di Instagram @story. Udah keceplosan juga. Kema. Ada teman-teman yang mau menyampaikan apresiasi langsung? Ini saya bacain dari chat. Makasih ceritanya menarik semua dari Kak Puput, dari Kak Hendra. Semua membuat bulu kuduk kepala saya merinding. Makasih. Cerita beragam. Lalu ada inhale, exhale dari tadi, euy. Ada lagi? Oke, kalau
Sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau memberikan apresiasi langsung atau mau nulis di chat. Saya seperti biasanya kita akan menutup sesi hari ini dengan sama-sama menyampaikan apa yang dirasakan atau apa yang didapatkan setelah mendengarkan cerita malam ini ya. Jadi kali ini silahkan lanjutkan lanjutkan kata-kata saya akan titik. Silahkan saya akan dengan ya saya akan titik. Silahkan dituliskan di chat tentang apa sih yang dirasain atau apa yang didapatkan malam ini atau apa yang akan dilakukan setelah ini. Inspirasi. Misalnya saya kasih contoh ya. Kalau dari aku, ini dari Karika, saya akan ikutan sesi The Nice berikutnya. Dari aku, saya akan memikirkan banyak opsi atas situasi saat ini. Saya akan mencoba mencari terang dari dunia. Saya akan berani sendiri serangkai cerita juga. Wah, ditunggu ya. Saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi karena banyak pesan-pesan yang akhirnya memotivasi diri sendiri. Saya akan nodong pendengar untuk dongeng. Saya akan tarik nafas, lalu tidak lupa membuangnya. Bagus. Saya akan coba bercerita di Twitter. Yeay, Kak Elis. Saya akan ikutan The Nest berikutnya. Ini pertama kali saya mengikuti The Nest dan mendengarkan cerita. Seru. Yeay, Kak Catur berdongeng besok. Yeay, Kak Catur mau ikut nangis juga. Saya akan ikut orang lagi. Yeay. Asik, cerita horor lagi. Ditunggu loh cerita horornya Karnel. Oni dongeng. Saya akan eksotik. Asik, Oni dongeng. Aduh, ternyata lebih susah ya cari cerita orang dewasa dibanding anak-anak sampai bikin jiper. Makasih Kak Dinda, saya akan ikut sesi The Nest juga. Saya akan ceritain ke teman-teman lain kalau The Nest seru. Hey, thank you. Ada lagi teman-teman yang mau share? Mungkin mau nyampain langsung juga boleh. Apa yang dirasakan setelah mendengarkan cerita malam ini? Apa yang kau rasakan? Sekarang udah bisa nyanyi ya? Nggak bisa. Yeay. Oke. Yeay. Saya akan gosok gigi lalu tidur. Saya akan minta The Nest lebih pagi. Biar nggak ngantuk ya. Baik. Kawannya udah jadi gas, soalnya dia menguap. Ditampung. Ya loh, ini sekarang di sini udah jam 12 loh. Oh iya? Oh iya, ada di kepala. Oke. Baiklah. Siap, mantap Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Sesinya akan saya tutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan terima kasih buat pendongeng. Terima kasih kakak-kakak. Thank you semuanya. Screen capture, foto-foto. Iya, screen capture. Wait. Itu yang muslim hari ini. Boleh minta tolong Banyak yang nge-tag. semua bagian. Kita videonya coba. Kita akan screen capture beberapa kali ya, biar semuanya kebagian. Oke, yang pertama, senyum. 1, 2, cheese. Baik. Selanjutnya, yang kedua, untuk teman-teman yang digeser. Teman-teman yang digeser, semuanya tersenyum ya. Jadi aku ada aku nggak? 2, 3, cheese. Baiklah, untuk sesi ketiga, sekali lagi semuanya. Mana giginya? Oke, 1, 2, 3, cheese. Yang mana nih? Ini. Iya, awas yang mata. Terima kasih banyak. Kenapa nggak angkat alis kayo? Apa katanya?
Orangnya nggak ada. Oke, Apa sih siap. Kak Hendra ya? Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sampai Terima kasih ya semuanya. Tuh. Stay healthy, sehat-sehat semua. Stay safe semua. Ya Allah. Kak Hendra nggak nyanyi, Kak Hendra? Lagi main sulap dia. Bersih. Bersih-bersih terus, Rendra. Bersih-bersih. Ini mau nyapu. Bye. Bye. Itu lagu siapa? Gimana caranya? Keren sih tapi. Aduh. Kamu ada yang terjebak sama Kali jadi dari jauh. Sesuatu mengganggu. Terima kasih teman-teman, pamit ya. Terima kasih, Mangga. Kamu nggak pernah lihat ini ada di mana sih? You again soon. Ini mah kebanggaan Balaraja, kebanggaan Balaraja. Gimana di bawah flyover ini aja nggak ada flyovernya atasnya. Iya di sebelah. Depannya toko berlian itu kata. Ku pandang wajahmu arah menenggak, nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu. Apakah ini kan terjadi? Oh. Tak kenapa jika kau ingin pergi. Yeay. Tiduran kayaknya nih. Stres. Lisa, mana nih Lisa? Udah aku remove tapi. Iya, tapi kok nggak bisa ya? Iya. Put in waiting room. Oh, udah. Enggak sih, di waiting room doang. Tapi ya udahlah. Bisa sih? Gak tahu deh. Tapi dia nggak bisa lihat ini lagi kan? Iya. Enggak, nih udah nggak ada. Dikasih pesan di waiting room aja kali ya? Oh iya. Biarin aja. Tiduran. Hari ini luar biasa dengerin Putri cerita. Tetap gue foto. Padahal kalian juga nggak tahu kan ceritanya tuh masuk standar kurasi apa enggak. Cuman mau ngisengin doang. Bagus. Baiklah. Itu gayanya bagus banget sih, cara lo bercerita. Tapi lo perlu ngeliat ke kamera aja, jadi dapat engagement-nya. Misalnya cara lo bercerita dengan kekinian itu lo, kan cuma lo yang paling bisa. Natural banget ya. Iya, asik banget. Itu cerita beneran? Enggak lah. Tahu gak sih itu terinspirasi dari apa sebentar ya? Dari film ini. ya? Bukan. Ini. Itu apa sih? Lagunya Isyana. Oh. Itu inspirasinya. Pinter. Kan itu tuh pinter, Boy. Ini gara-gara kita sempat bikin playlist sih, jadi aku, ini ya kayak gini nih yang dicari ya. Dan udah diputar tadi lagunya ya? Diputer. Pas di akhir dan di awal, 2 kali. Tapi pelan, soalnya pas orang pada ngomong juga. Gitu. Gimana? Aku suka engagement-nya yang kali ini lebih close daripada yang sebelumnya. Kayak orang udah berani nimpalin aja gitu di chat ataupun pas udah selesai. Gue merasa ada yang kurang, nggak ada menyapa daerah-daerah itu deh. Jadi kayaknya akan mungkin kalau misalnya dari daerah jauh-jauh banget atau
dibacain aja kali beberapa. Soalnya kan kayak kita kebiasaan menyebutkan orang-orang yang udah pernah kita kenal kan, nanti pendengar-pendengar yang lain tuh ya nggak diingatkan tuh jadi mungkin menghindari untuk ngomong ke yang itu aja. Iya itu tuh. Merasa dianggap. Berhubung aku nggak begitu kenal semuanya, jadi Sebutin aku nggak daerahnya ya. tidak menyapa siapa-siapa, malahan sebutin daerah asal ya. Iya, randomly aja sih, kayak misalnya, wah ini ada Kak ini nih, Anti dari Makassar juga, wah ini jangan-jangan temannya Mama nggak nih, atau apa, kan ada yang dari Manado juga kan, nggak tahu deh Manado. Palu ya? Apa sih tadi? Iya, dari Palu, tapi ada yang dari mana-mana lah. Mungkin kayak ice breaking bisa kayak nanyain makanan daerah atau apa gitu ya, biar bisa tahu personal sama daerah gitu ya. Ya. Atau misalnya coba sebutkan makanan daerahmu tanpa menyebutkan daerahmu. Atau kekhasan yang orang nggak tahu dari daerahmu gitu. Jadi bisa kita bahas. Atau ya sekedar menyebutkan aja, halo selamat datang nih, kita ada teman-teman yang ikutan bersarang nih dari mana. Oke. Siap. Tapi yang lainnya oke. Berarti next-nya itu apa ya, guys? Di-meetingin aja sekarang. 2 minggu. Oh iya benar. Ya? Bentar ya, kita buka kalender ya. Oh my god, gue lupa ini nggak di stop. Kak, stop record.